Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya mohon Nak Tessa supaya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Nak Tessa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Bapak ingin mengingatkan kepada kalian supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Karena pandemi saat ini masih merajalela. Untuk itu, saya harapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan, jangan berkerumun di tempat umum ya. Jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Amin, supaya kita bisa terbebas dari COVID-19. Baik, anakku sekalian, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Tolong kalau saya panggil diaktifkan kameranya dengan menjawab pertanyaan Bapak. Ya, saya panggil siswa atas nama Nia Ahmad. Hadir, Pak. Ya, baik. Nofrin Fabiola. Hadir, Pak. Iya. Rifat Mufarel. Hadir, Pak. Iya. Tessa Lonika. Hadir, Pak. Sebelum Bapak memasuki pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ya. Tessa kemarin merasakan gempa bumi di daerahnya? Iya, Pak. Nah, kira-kira menurut Tessa, kenapa bisa terjadi gempa bumi? Gitu. Karena terjadinya pergeseran lempeng bumi. Oh, begitu ya. Bagus sekali. Nah, kejadian itu, fenomena yang kalian rasakan kemarin, itu ada hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini, ya. Karena kita akan membahas mengenai geologis, letak geologis Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu menguraikan letak wilayah Indonesia secara geografis, astronomis, dan geologis. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh letak wilayah Indonesia secara geografis, astronomis, dan geologis bagi kehidupan. Kemudian yang ketiga, menganalisis dampak pengaruh letak geografis, astronomis, dan geologis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak akan menilai kalian dari 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Aspek sikap itu adalah bagaimana kalian bersikap dalam mengikuti pembelajaran ini, ya. Jadi kalau Bapak minta tolong diaktifkan kameranya, diaktifkan kameranya ya. Jangan malu-malu untuk mengaktifkannya. Jadi kemudian aspek pengetahuan. Nah, LKPD yang Bapak bagikan nanti, yang kalian kerjakan itu sebagai nilai pengetahuan. Kemudian aspek keterampilan, ya. Aspek keterampilan itu bagaimana kalian berdiskusi, mengetik nanti mengedit di Google Doc yang Bapak sudah bagikan linknya, gitu ya. Sampai di sini dipahami ya, ya? Baik. Selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video, ya. Kemudian kalian nanti akan membuat pertanyaan, ya, membuat sebuah pertanyaan menanggapi dari tayangan video yang Bapak akan tampilkan ini. Ilmu sosial. Dapatkah kamu menunjukkan lintang 0 derajat? Lintang 0 derajat dinamakan khatulistiwa atau garis ekuator. Garis lintang adalah sebuah garis cahaya yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Dengan menggunakan garis khatulistiwa, bumi dapat dibagi menjadi belahan bumi utara dan belahan selatan. Dapatkah kamu menunjukkan meridian 0 derajat? Garis meridian 0 derajat yang
diperketatkan oleh persatuan. Sudah menonton tayangan video. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Ya, oke, Sartika Said. Ya, silakan Sartika. Bisa diaktifkan kameranya, Nak? Oh, tunggu, Pak. Baik. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Mau apa ini? Bertanya, berkomentar, atau menanggapi? Ini bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, Yang lainnya bisa menjawab ya. Siapa tahu dapat menjawabnya, saya persilakan. Ya, silakan Sartika. Apa keuntungan letak wilayah Indonesia secara geografis? Iya, itu ya. Apa keuntungan? Nah, kita ketahui tadi, ternyata Indonesia itu letaknya di tengah-tengah dunia ya. Ya, tengah-tengah dunia karena dilewati garis khatulistiwa 0 derajat. Jadi di tengah-tengah dunia, yaitu posisinya di antara dua benua dan dua samudra ya. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu apa keuntungannya? Wilayah Indonesia di tengah-tengah tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan tadi? Keuntungan letak geografis Indonesia pertama ialah dari segi ekonomi. Ya. Indonesia berbatasan dengan negara yang kini tengah berkembang cukup pesat. Hal tersebut secara tak langsung membuat Indonesia mempunyai banyak sekutu atau mitra yang menguntungkan dari segi ekonomi. Terima kasih Natesa ya. Selanjutnya Bapak akan membentuk sebuah kelompok. Ya, jadi adik-adik sekalian silakan membuka link yang ada di chat ini di Google Meet ini ya. Bapak sudah kirim situ. Ada itu ini http://docs.google.com dokumen. Nah, yang bisa mengakses silakan. Tolong diklik itu. Kelompok 1 ada 3 orang, kelompok 2 ada 3 orang, kelompok 3 ada 4 orang. Sudah semua ini berarti ya? Ya, Pak. Saya bagi materinya ya. Perhatikan untuk kelompok 1 ini. Perhatikan ini. Untuk kelompok 1 itu letak Indonesia secara astronomis, materinya silakan didiskusikan serta dampak dan pengaruhnya bagi wilayah Indonesia. Ya, silakan mencari referensi dari internet, dari makalah, dari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan materi itu. Materi ini, letak Indonesia secara astronomis serta dampak dan pengaruhnya bagi wilayah Indonesia. Begitu juga yang kelompok 2. Di sini ya, diketik ya, di sini. Di sini diketik anunya, diskusinya. Bagaimana? Dapat dipahami nih? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Natika? Iya, Pak. Oke, kalau ini kelompok 2? Kelompok 2 anak Nia bagaimana? Ada masalah? Kelompok 3. Iya, kelompok 3 sudah sampai di situ ya. Bagus Indonesia. Bapak sudah menyaksikan hasil diskusi kalian dengan satu orang mengkoordinirnya, maka saya akan mempersilahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan, menyampaikan hasil kelompoknya ya. Bagaimana? Siapa dulu yang mau mempresentasikan? Dan yang lainnya tolong diperhatikan ya. Saya persilahkan untuk Nak Nia Ahmad Paranda untuk mempresentasikan kelompok 2. Silakan. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang soalnya letak wilayah-wilayah Indonesia secara geografis. Indonesia berada di antara 2 samudra, dan 2 samudra itu yaitu diantaranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini menyebabkan Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Indonesia juga berbatasan dengan Selat Malaka, Laut
Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia bagian timur. Benua Australia dan juga berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Pada saat ini, saya juga ingin menambahkan sebagian. Indonesia memiliki dua musim, yaitu letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, serta dilintasi oleh garis khatulistiwa, menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bergerak dari benua Asia, kemudian melewati Samudra Hindia menuju ke benua Australia. Angin muson barat ini membawa uap air dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Nak Nia telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Kasih aplaus dulu buat Nak Nia. Ya, terima kasih. Selanjutnya, letaknya sangat strategis untuk perdagangan silang dunia. Iya, betul ya. Jadi orang-orang Korea yang mau menjual produknya ke Australia harus singgah dulu ke Indonesia ya. Nah, kalau singgah berarti harus membayar bea cukai di pelabuhan atau pajak yang harus ditanggung oleh negara tersebut. Ya, sehingga kita mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita mendapatkan keuntungan yang banyak, maka negara kita bisa menjadi ekonomi kita semakin maju dan berkembang. Gitu ya, Nak? Ya. Kita akan merefleksi dari pembelajaran kita atau setelah itu mengambil kesimpulan. Saya meminta kepada salah seorang di antara kalian untuk menyampaikan bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Menurut saya menyenangkan. Ya, karena penjelasannya juga jelas. Ya. Bapak akan meminta salah satu di antara kalian untuk menyampaikan kesimpulan, ya, kesimpulan. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya mendapatkan banyak hal baru yang saya belum ketahui, di antaranya letak geografis Indonesia, pembagian waktu, dan lain-lain. Saya sangat terbantu dengan kelas ini. Terima kasih Pak. Ya, baik. Perhatikan tadi ini adalah presentasi dari kelompok 3 ya, Nak ya. Ini dari kelompok 3. Sekarang di bawahnya itu ada LKPD, ya. Di LKPD. Bisa dilihat semuanya? Bisa, Pak. Nah, di situ ada nama-nama. Di situ ada nama. Yang pertama Tessa, yang kedua silakan siapa? Yang ketiga siapa? Lalu isikan coba Nak. Isikan pertanyaan dari situ. Misalnya indikator, letak geografis, letaknya di mana geografis, gitu ya? Pengaruhnya apa, gitu ya? Tolong dikerjakan. Letak astronomi. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya, Nak, Bapak ingin sampaikan pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi dan konsumsi, ya. Ya, jadi saya mohon untuk anak-anak sekalian tetap belajar di rumah, mencari referensi dari internet dan lain sebagainya untuk mengembangkan lagi menjadi materi tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian. Bapak tidak lupa untuk tetap mengingatkan protokol kesehatan untuk tetap menjaga jaga jarak, kemudian cuci muka dan memakai masker. Ya. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kita, saya minta Nak Hazel untuk menutup doa pada siang hari ini. Silakan Nak Hazel untuk memimpin doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi pembelajaran online ya daring yang saya bawakan. Semoga bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan kepada Bapak Najamuddin selaku dosen pembimbing dan juga Bu Nur Aini selaku guru pamong atas dukungan dan sumbangsi selama ini dalam mengajarkan saya untuk menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Ya. Yang Pak. Thank you Pak.